Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Widiantoro, NIT 19624 Prodi KPNK. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tinjauan psikologi tentang belajar. Dalam arti sederhana, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut, langsung saja ke slide yang berikutnya. Belajar. Belajar menurut orang Indonesia yang bernama Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Menurut Gagne, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah tingkah laku sebagai akibat pengalamannya. Sedangkan pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Slide selanjutnya. Psikologi belajar. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi seorang pengajar ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Menurut Lister, D. Crow, and Alice Crow, PH, dalam bukunya Educational Psychology, menyatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Oke, slide selanjutnya. Metode-metode dalam psikologi belajar. Yang pertama adalah metode introspeksi. Metode introspeksi adalah metode yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan meninjau gejala-gejala jiwa sendiri secara sengaja, teliti, dan sistematis. Yang kedua, metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi adalah metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mempelajari peristiwa-peristiwa jiwa orang lain dengan teliti dan sistematis. Yang ketiga, metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup adalah metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis orang lain. Dalam penyelidikan ini, buku-buku harian dan kenang-kenangan besar sekali manfaatnya. Walaupun metode ini merupakan cara menyelidiki yang lebih teliti dan bersifat menyeluruh, namun terdapat pula kelemahan-kelemahannya, antara lain tidak seluruh kejadian di masa lalu akan tetap dapat diingat, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan boleh jadi tidak objektif. Yang keempat, metode tes. Metode tes adalah suatu alat
yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejiwaan seseorang atau kelompok orang. Tes merupakan instrumen riset yang penting dalam psikologi masa sekarang. Ia digunakan untuk mengukur semua jenis kemampuan, minat, bakat, prestasi, sikap, dan ciri kepribadian. Yang kelima, metode eksperimen. Maksud dilakukannya eksperimen dalam psikologi adalah untuk mengetes keyakinan atau pendapat tentang tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu. Eksperimen dilakukan dengan anggapan bahwa semua situasi atau kondisi dapat dikontrol dengan teliti yang keadaannya berbeda dari observasi yang terkontrol. Lewat penerapan metode eksperimen, banyak aspek belajar yang dapat diteliti dengan baik. Aspek yang dimaksud antara lain keefektifan komparatif dari metode-metode mengajar yang berbeda, seperti metode diskusi versus metode ceramah, untuk mempelajari keseluruhannya. Yang keenam, metode interview. Interview atau wawancara adalah metode yang mendasarkan diri pada laporan verbal, di mana terdapat hubungan langsung antar si penyidik dan subjek yang diselidiki. Jadi, dalam metode ini ada face-to-face relation antara penyelidik dan yang diselidiki. Arti lain dari wawancara adalah suatu proses komunikasi diadik dan relasional yang meliputi tanya jawab dengan satu tujuan yang telah ditentukan untuk mengubah tingkah laku. Selanjutnya, metode yang ketujuh, metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau ditulis oleh orang lain. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Surya Brata menyatakan bahwa bahan-bahan biografis yang banyak dipergunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Selanjutnya, metode yang kedelapan, metode kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan alat ukur atau suatu instrumen pengumpul data. Bentuknya bisa berisi beberapa pertanyaan terkait apa yang ingin diketahui. Pertanyaan masing-masing dijawab oleh responden dengan mandiri dan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian, kuesioner ditelah per nomor dan diberikan scoring tertentu, sehingga menghasilkan keluaran scoring yang memiliki makna kesimpulan. Ini adalah 8 metode-metode dalam psikologi belajar. Selanjutnya, aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar, kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi, Piaget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berpikir. Slide selanjutnya, ada beberapa aktivitas dalam proses belajar, yaitu yang pertama, visual activity. Visual activity yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pelajar dalam melihat, mengamati, dan memperhatikan.
Yang kedua, oral activity, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan berpikir. Yang ketiga, listening activity, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran. Yang keempat, motor activity, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk mengekspresikan bakat yang dimilikinya. Yang kelima, writing activity, aktivitas yang berhubungan dalam hal menulis cerita, karangan, laporan, dan menyalin. Yang keenam, mental activity, yakni aktivitas pelajar dalam menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. Yang ketujuh, emotional activity, merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perasaan yang dirasakannya, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar. Dalam belajar banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, dan sekian banyak faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, faktor-faktor stimuli belajar. Yang kedua, faktor-faktor metode belajar. Yang ketiga, faktor-faktor individual. Jadi di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi hal belajar. Selanjutnya, faktor-faktor stimuli belajar. Yang dimaksud faktor stimuli belajar di sini yaitu segala hal di luar individu yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimuli dalam hal ini mencakup material, penegasan, serta suasana lingkungan eksternal yang harus diterima atau dipelajari oleh si pelajar. Berikut ini beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-faktor stimuli belajar. Yang pertama, panjangnya bahan pelajaran. Yang kedua, kesulitan bahan pelajaran. Yang ketiga, berartinya bahan pelajaran. Yang keempat, berat ringannya tugas. Yang kelima, suasana lingkungan eksternal. Selanjutnya, faktor-faktor metode belajar. Suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting dilakukan agar proses belajar mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut suntuk, dan juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik tersebut dengan mudah. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-faktor metode belajar, yaitu yang pertama, kegiatan berlatih atau praktek. Yang kedua, overlearning dan drill. Yang ketiga, resitas selama belajar. Yang keempat, pengenalan tentang hasil-hasil belajar. Yang kelima, belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian. Yang keenam, penggunaan modalitas indera. Yang ketujuh, penggunaan dalam belajar. Yang kedelapan, bimbingan dalam belajar. Yang kesembilan, kondisi-kondisi intensif. Selanjutnya, faktor-faktor individual. Menurut Bodra dalam Hasibuan menyatakan bahwa faktor individu adalah faktor yang berhubungan dengan sikap orang terhadap pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja, dan jenis kelamin. Sedangkan menurut Sophia,
faktor individual meliputi umur, kesehatan, dan harapan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-faktor individual, yaitu yang pertama, kematangan, yang kedua, faktor usia kronologis, yang ketiga, faktor perbedaan jenis kelamin, yang keempat, pengalaman sebelumnya, yang kelima, kapasitas mental, yang keenam, kondisi kesehatan jasmani, yang ketujuh, kondisi kesehatan rohani, yang kedelapan, motivasi. Next, selanjutnya, macam-macam metode belajar. Yang pertama, metode konvensional atau metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kekurangan metode ceramah yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan, dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Kelebihan dari metode ini juga ada, antara lain mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak, dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan metode diskusi ini sebagai berikut. Memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Siswa mampu berpikir kritis, mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya, mengambil satu atau lebih alternatif pemecahan masalah, mendorong siswa memberikan masukan untuk pemecahan masalah. Siswa menjadi paham tentang toleransi pendapat dan juga mendengarkan orang lain. Kekurangan dari metode diskusi ini yaitu sebagai berikut: cocok digunakan untuk kelompok kecil, tema diskusi terbatas, dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan. Siswa lebih fokus dan terarah pada materi. Pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Kelebihan metode demonstrasi ini antara lain siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti, meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi lisan karena bukti konkret bisa dilihat. Kekurangan dari metode demonstrasi ini yaitu apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, siswa kesulitan dalam mengamati. Jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalih pandangan siswa secara merata. Tidak semua materi bisa didemonstrasikan,
memerlukan guru yang benar-benar paham agar bisa didemonstrasikan dengan baik. Yang selanjutnya, metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan metode resitasi sebagai berikut. Siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Menurut Saiful Bahri, 2000 siswa menjadi lebih berhasil dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangan metode resitasi yaitu hasil resume yang tidak dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pemeriksanya sendiri. Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Yang selanjutnya, metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran dengan menggunakan aksi berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Kelebihan dari metode percobaan ini yaitu metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya dengan pembuktian melalui percobaan. Siswa dapat mengembangkan diri dengan mengadakan eksplorasi dengan percobaan-percobaan. Metode ini akan menghasilkan siswa dengan jiwa penelitian dan suka mencari tahu dan pengembangan keilmuan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kekurangan dari metode percobaan ini yaitu kekurangan alat seringkali menghambat siswa untuk dapat bereksperimen lebih. Eksperimen dilakukan pada jam kelas yang terbatas sehingga percobaan yang dapat dilakukan terbatas. Metode ini cocok untuk beberapa tipe pelajaran saja seperti biologi, teknologi, dan lainnya. Oke, slide selanjutnya. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kelebihan dari metode ini adalah siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus. Siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Suasana kelas tidak membosankan dan menyita fokus siswa. Kekurangan metode ini yaitu metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Perlu adanya trigger atau kasus pemicu yang baik agar diskusi dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran. Perlu adanya mentor atau pembimbing yang bertugas meluruskan alur diskusi. Diskusi bisa berjalan terlalu panjang lebar pada suatu topik bahasan dan memakan waktu apabila semua siswa berpendapat pada satu topik. Pendapat siswa mungkin sama atau mirip yang seharusnya sudah tidak perlu disampaikan lagi. Yang selanjutnya, metode discovery. Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Siswa juga mampu menganalisa pengetahuan yang diperolehnya kemudian ditransfer kepada masyarakat. Kelebihan metode discovery yaitu mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Pengetahuan diperoleh dengan caranya sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan berpikir lebih luas. Dapat menyesuaikan kemampuan siswa itu sendiri, mengarahkan siswa
untuk dapat bergerak maju dan meningkatkan motivasi diri dalam belajar. Meningkatkan rasa percaya diri melalui penemuan-penemuannya. Meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru. Kekurangan metode discovery antara lain diperlukan persiapan mental dalam proses belajar ini. Metode ini baik untuk kelas kecil. Mengerjakan tentang penemuan lebih mementingkan tentang pengertian daripada memperhatikan yang diperolehnya dari keterampilan dan sikap. Ide-ide mungkin sulit ditemukan. Tidak semua penemuan menjelaskan pemecahan terhadap masalah. Selanjutnya, kooperatif script merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari bagian materi yang disampaikan. Pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Guru membagikan materi pada siswa dan membuat ringkasan. Guru menentukan siapa yang akan menjadi pembicara dan pendengar. Pembicara membacakan ringkasannya sebaik mungkin dengan mengutarakan ide-ide pokok materi. Kemudian bertukar peran antara pembicara dan pendengar. Guru pada akhir sesi memberikan kesimpulan. Kelebihan metode ini yaitu melatih kemampuan berbicara siswa dan juga kemampuan untuk mendengarkan. Partisipasi siswa menjadi aktif secara menyeluruh, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Kekurangan metode ini yaitu hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Hanya dapat dilakukan menjadi 2 grup dan berpasangan 2 orang. Selanjutnya, mind mapping. Mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Pengajaran melalui mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar dengan mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kelebihan dari mind mapping ini antara lain, cara ini lebih efektif dan efisien. Ide-ide baru bisa muncul dengan menggambarkan diagram-diagram. Diagram yang terbentuk bisa menjadi alur berpikir yang efektif dan bermanfaat untuk hal lain. Kekurangan dari metode ini hanya siswa yang aktif yang mampu terlibat memerlukan dasar dengan banyak membaca sebelum membuat mapping. Beberapa detail informasi tidak masuk dalam mapping. Orang lain mungkin tidak dapat memahami mind mapping yang dibuat oleh orang lain karena hanya berupa poin inti saja yang dituliskan. Beberapa orang kesulitan merangkai panah atau alur mind mapping dengan rapi, dan seringkali mind mapping terkesan berantakan dan tidak dapat dipahami. Yang selanjutnya, metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Guru tetap memiliki peran penting dalam metode ini, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry memiliki arti memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Strategi pelaksanaan metode inquiry ini yaitu guru memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru sebagai evaluasi pemahaman siswa. Guru membantu memberikan jawaban yang mungkin sulit dan membingungkan bagi siswa. Resitasi dilakukan pada akhir untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang apa yang sudah dipelajari. Kemudian siswa merangkum apa saja yang sudah dipelajari sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
yaitu adalah 10 macam metode belajar. Selanjutnya, manfaat. Manfaat psikologi belajar bagi para pengajar. Manfaat bagi guru dalam mempelajari psikologi pendidikan antara lain agar guru memahami perbedaan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa atau konseling. Manfaat mempelajari psikologi belajar. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi. Fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran. Menurut Geek dan Berliner, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena, dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran, serta lingkungan yang terkait. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini saya ada menarik kesimpulan beberapa poin yang saya ambil, yaitu psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi seorang pengajar ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Selanjutnya, metode dalam psikologi belajar yaitu metode introspeksi, metode ekstrospeksi, metode riwayat hidup atau klinis, metode tes, metode eksperimen, metode interview, metode biografis, kuesioner atau angket. Selanjutnya, aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar, kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi, Piaget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak belajar tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berpikir. Selanjutnya, beberapa aktivitas dalam proses belajar yaitu visual activity, oral activity, listening activity, motor activity, writing activity, mental activity, emotional activity. Macam-macam metode belajar yaitu metode konvensional atau metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, metode percobaan, metode pemecahan masalah, metode discovery, cooperative script, mind mapping, dan metode inquiry. Jadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi hal belajar, yaitu faktor-faktor stimuli belajar, faktor-faktor metode belajar, faktor-faktor individual. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, bisa diketik di kolom komentar. Saya Leo Diantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.